Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuka, YouTuber paling produktif di semesta. Saya ingin tidak ngomong politik ya, dan pengen ngomong tentang YouTube. Jadi bikin aja video ya, pendek boleh, panjang boleh, terlalu pendek boleh, terlalu panjang boleh. Kita nggak tahu video mana yang akan ditonton banyak orang. Jadi nggak ada aturan yang pakem dalam bikin video ya. Kalau ini nasihat saya untuk pemula ya, bukan untuk pemula, untuk orang yang bingung sebenarnya. Jadi pakai YouTube itu untuk pengembangan diri, untuk mendokumentasi pikiran-pikiran sendiri, dan jangan jadi orang lain. Be yourself ya, karena setiap orang itu punya keunikan sendiri. Jangan pengen niru ya, jangan pengen jadi orang hebat ya, jadi orang biasa aja, jadi orang apa adanya. Itu lebih enak ya, kalau kita hidup itu mengikuti alunan jiwa kita yang bergelora, yang geloranya itu kita ciptakan sendiri, tidak berdasarkan passion atau keinginan-keinginan orang lain ya. Jadi soal durasi bikin video itu bisa 1 menit. Nah, saya lagi bikin percobaan ini beberapa hari, bikin 1 menit ya. Maksudnya YouTube short ya, bukan 1 menit sih sebenarnya, 58 detik atau 58 detik atau 57 detik, kadang 40 detik. Dan itu malah justru saya punya perspektif baru sekarang. Ternyata kita bisa menggunakan YouTube yang pendek, yang short tadi, itu untuk menyampaikan gagasan kita secara cepat ya, dan lebih fokus gitu. Nah, sekali-sekali bikin panjang nggak apa-apa, karena kadang-kadang kalau terlalu lama bikin yang pendek-pendek itu merasa banyak gagasan-gagasan yang nggak mungkin tertampung kalau kita bikin YouTube short ya, YouTube yang pendek yang cuma 60 detik itu. Kadang-kadang kita perlu bikin YouTube ya dengan cara kita sendiri ya, pengen 20 menit, pengen sejam ya. Jadi harus dibikin satu pakem, bukan pakem, dibikin satu percobaan yang mungkin nggak pernah dilakukan orang. Saya pernah misalnya kemarin ngaji itu live streaming ya, ngaji Quran 7 jam terus menerus, 6 jam terus menerus. Ternyata bisa ya. Yang belum saya capai nanti ngaji Quran itu dari subuh jam 5:15 sampai jam 6:15 maghrib misalnya. Ya itu dipotong sholat zuhur, dipotong sholat asar, tapi live streamingnya nggak dimatikan, jadi nanti bisa 12 jam ya. Menarik juga itu, belum saya coba. Yang YouTube yang paling lama saya bikin tuh 8 jam atau 7 jam ya, terus menerus. Kenapa live streaming? Live streaming tuh enaknya apa? Enaknya kalau udah kita berhenti selesai langsung ke upload ya, nggak usah diedit juga, nggak usah digedein juga volumenya, udah bagus. Jadi ya tidurlah ya. Jam berapa sih? Oh, jam 10:30 ya. Nanti saya mau tidur setengah jam, jam 12 nanti bangun ya, terus i'tikaf sampai subuh insya Allah. Jam 1 bangunlah. Malam ke-27 ya. Ya sejak malam pertama ya saya i'tikaf ya. Meskipun cuma 3 jam, kadang-kadang kalau lagi malas ya 5 menit nggak apa-apa i'tikaf ya. Nanti kalau keluar dari masjid ya, terus Mas pengen i'tikaf lagi, niat lagi i'tikaf. Atau i'tikaf terus cuman sebentar terus kita masuk toilet ya, dari toilet kita masuk masjid, diam di masjid untuk i'tikaf ya, berarti niat yang baru untuk i'tikaf setelah keluar dari masjid maupun setelah dari toilet ya.
Nah sekarang kita kembali ke itu ya, kembali ke mana, YouTube ya. Berapa lama kita bikin YouTube itu terserah ya, nggak ada patokannya. Ada yang dulu yang bilang 8 menit, 10 menit, ada yang 4 menit, ada yang katanya menurut survei orang nonton YouTube itu 2 menit ya. Kalau ngikutin orang lain, kita sekarang bicara dengan bahasa, dengan jiwa yang merdeka dari kita sendiri. Kalau saya pengen bikin 50 menit, pengen 50 menit, pengen bikin semenit seperti yang sekarang ya, semenit ya. Jadi lebih baik kunci jadi YouTuber besar itu ya YouTuber yang otentik ya, maksudnya bukan besar lah, otentik. Itu kalau kita itu mencoba mengikuti alunan jiwa kita sendiri ya, nggak usah terus mengikuti gaya orang lain. Itu akan satu percobaan yang gagal. Oh ya, saya punya kaos baru ini namanya bakso Mekah, ini logonya. Cara bikin baksonya saya belum tahu, tapi kaosnya sudah 4 yang disablon. Nah ini ada bakso, ini bakso Mekah ya, bakso Mekah. Oke ya, bakso Mekah. Jadi nanti kalau jualan bakso Mekah kayaknya jualannya 5.000 ya, antara 5.000 dan 7.000 ya, 4 biji itu. Tapi kayaknya kalau 7.000 kemahalan ya, saya mungkin akan bikin 5.000 ya, supaya orang itu kembali dalam setahun ya. Jadi bayangkanlah keuntungan itu setahun kalau orang itu kembali lagi beli bakso itu yang semurah itu, 5.000 bakso ikan ya, untuk percobaan membangun wirausaha lewat bakso. Jadi mungkin saya mau bikin di desa ini, Desa Pamekarsari, kan ada 32 RT ya, 32 RT, mungkin satu RT bikin satu ya. Jadi kita bikin satu RT 32 atau 34 gitu ya, 34 gerobak. Nah gerobaknya udah jadi satu ini gerobaknya, ada logonya. Itu nanti ditaruh di RT 8 yang nungguin ada orang situ ya. Jadi nanti tinggal kita distribusikan. Basisnya wirausaha untuk bikin konten kreator, tapi kita punya jaringan bakso ya, bakso Mekah, bakso ikan. Jadi kalau udah punya duit, ini perusahaan keluarga ya, jadi pakai sistem saham, karena anak saya 4, masing-masing 15% itu pembagian sahamnya, bukan saham, pembagian keuntungannya. Misalnya keuntungannya 100, yang dibagi cuma 50 ya, 50 perak, anak satu masing-masing 15%, kali 50 bagi 10 bagi 10 kan 5 ya, jadi masing-masing dapat berapa itu, 5, misalnya 100 ya, masing-masing dapat 15. Kalau yang dibagi 100 perak, masing-masing dapat 15 perak untuk 4 orang, sementara saya sama istri masing-masing 20. Jadi per 6 bulan ya kita bagi keuntungan dari jaringan bakso Mekah itu. Moga-moga nanti karyawan-karyawan yang tergabung dalam bakso Mekah itu nanti berakhir ya di umroh ya, di Mekah ya, gitu. Jadi kita bikin untuk sementara Desa Pamekarsari ini kan ada 34 RT kalau nggak salah ya, katakan kita bikin 30 ya di gerobak-gerobak itu. Kalau bisa nggak usah bayar tempatnya, cuma nempel di rumah aja, bagi hasil sama orang yang punya rumah ya. Konsep baru ini, tapi gerobaknya dari sini, dari mana? Dari pesantren Ojo Lali, dari PT Ojo Lali Brothers. Ya udah dulu gitu ya, ngomongnya nggak teratur, tapi yang penting saya ingin memperkenalkan 2 hal ya. Pertama, sebagai konten kreator itu jadi diri sendiri aja, termasuk kita sendiri yang menentukan berapa lamanya bikin YouTube itu. Terus karena kita nggak tahu mana yang viral, mana yang nggak, pokoknya diupload aja. Kalau bisa sih diupload paling nggak 5 ya, seperti saya sudah
terapkan itu selama 5 tahun terakhir, dari akhir 2018 sampai 2024 tuh 5 tahun itu YouTube saya ada 11.000. Jadi memang ditarget satu tahun itu 2.000. Itu di breakdown per hari itu minimal 6 atau 5 sampai 10. Jadi akhirnya sampai 5 tahun dari Januari 2019 sampai sekarang 2024 kan 5 tahun ya. Itu ada 11.000 videonya. Jadi makanya saya bilang sekarang saya punya tagline, saya Yudi Pramuko, bukan tukang donat dari Parung, tapi saya Yudi Pramuko, YouTuber paling produktif di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.